Jadi daulah bahagia dengan kalian dalam wasallam. Ini nyoba harian wali pola Fatihah adalah induknya Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah menafsiri daripada surat Al-Fatihah. Dengan kata lain, saudara sekalian saya hormati, ayat-ayat setelah Al-Fatihah itu sebenarnya kalau ditarik korelasinya, korelasi itu dalam bahasa Arab munasabah. Munasabah itu kalau bahasa Indonesianya adalah persesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi semua ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu adalah menafsiri dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita bahas tentang ayat manapun juga itu dalam Al-Quranul Karim, maka sebenarnya adalah membahas tentang Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah adalah ringkesan daripada Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Fatihah adalah umul Quran, induknya Al-Quran. Makanya Bapak sekalian saya hormati, Muhammad Abduh, seorang pemikir, ya, seorang intelektual Muslim yang di abad modern ini, bahwa beliau mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ada 5 inti daripada ajaran isi Al-Quran itu. Sehingga 5 ini adalah yang pertama isinya tentang tauhid, isinya tentang masalah akidah, itu yang pertama. Jadi Al-Quran keseluruhan pun sama, isinya kandungannya pun juga masalah tauhid. Ya, dalam surat Al-Fatihah ini pun juga sama, yaitu bahas masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah keyakinan, masalah akidah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi Al-Fatihah di situ adalah isinya janji dan ancaman. Dan Al-Quran pun juga begitu. Di dalam Quran itu isinya adalah janji dan ancaman. Artinya janji berupa informasi amalan ibadah yang memudahkan untuk masuk surganya Allah, sedangkan ancaman adalah suatu amalan atau istilahnya keterangan ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang perbuatan yang menjerumuskan diri kita masuk di dalam api neraka. Nah, jadi di situ isinya adalah janji dan ancaman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Muhammad Abduh mengatakan bahwa isi kandungan daripada surat Al-Fatihah adalah berisi tentang amal ibadah atau tata cara peribadatan. Bagaimana beribadah yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menuju pada keselamatan dunia akhirat, itu bimbingannya adalah dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dalam Al-Quran pun juga begitu, ya, isi kandungannya adalah berisi tentang bagaimana bimbingan ibadah yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tentang bagaimana bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana mengarahkan kepada kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Kalau yang ketiga tadi kan khusus ibadah. Tapi kalau masalah yang keempat adalah bagaimana kita ini terbimbing dengan Al-Quran ini, dengan Al-Fatihah ini, yaitu mendapatkan suatu bahagian dunia dan akhirat. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah isi kandungan Quran dan isi Al-Fatihah itu memuat tentang kisah-kisah atau cerita masa lalu atau bahkan kisah yang akan datang. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah yang ke-7 itu yang nanti kita bahas, itu di sana dikatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, ya. Itu berisi tentang kisah-kisah orang-orang masa silam yang mana telah diberi nikmat oleh Allah, telah dimurkai oleh Allah, dan telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Sehingga 5 kesimpulan inilah daripada Al-Fatihah, termasuk inti sari kandungan Al-Quran secara keseluruhan, ya isinya ya 5 ini, ya, 5 ini. Kemudian apa yang saya katakan ini awalnya adalah ditulis oleh Muhammad Abduh, kemudian ditulis di dalam kitab tafsir Al-Misbah, yaitu karya Profesor Dr. Quraisyab, Bapak Quraisyab, ya. Di dalam kitabnya adalah Al-Misbah itu. Silakan nanti kalau ada yang punya dibaca itu. Di awal Muqaddimah Al-Fatihah ada di sana. Bapak sekalian Ibu yang saya hormati, maka pada malam hari ini sebelum melanjutkan ayat berikutnya, kemarin seingat saya itu sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nanti kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita mengingat ayat-ayat yang lalu yang sudah kita kaji, mari kita awali dulu bersama ngaji kita ini dengan bacaan umul kitab bareng-bareng, ya. Saya terus kemudian diikuti bareng-bareng. Kita baca dari ta'awudz sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, mari kita perhatikan perkataannya. A'udzu, aku berlindung. Ikuti. A'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamin, alam semesta alam. Ya. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami minta pertolongan. Saya ulangi lagi. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami minta pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Baik, sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang, an'amta, telah Engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdubi, yang Engkau murkai, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, ad-dhalin, yang disesatkan. Baik, Bapak sekalian saya hormati, ya, nanti bisa dibuka sendiri ya tafsir perkataannya. Tapi yang jelas kita utamakan adalah makna intisari ayat yang sudah kita bahas. Pertama kali adalah ta'awudz, ya. Intisari daripada ta'awudz adalah kita ini minta perlindungan, kita ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita ini dimanapun berada, ya, jangan sampai lupa kita selalu berta'awudz, ya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, karena Quran adalah kalam Allah, karena Quran adalah firman-Nya Allah, maka di saat mengawali membaca Al-Qur'an adalah pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, ini nanti kita pakai untuk prinsip hidup kita. Bahwa dalam hidup ini kita mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Dan yang kedua adalah basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita saat mengucapkan bismillah seperti itu berarti kita mengikutkan Allah taala dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Di saat kita mengawali perkataan, di saat kita mengawali pekerjaan, ya, di saat kita mengawali apapun juga, kemudian kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita libatkan Allah di dalamnya. Ya, artinya adalah supaya di dalam pekerjaan tersebut, perkataan tersebut mengundang berkah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip basmalah. Sehingga ini jangan sampai lupa, ya, di saat kita mengawali sekali lagi supaya ada berkah di dalamnya, mari kita awali dengan ucapan apa? Basmalah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta, ya. Barang siapa atau setiap pekerjaan apapun juga yang diawali tanpa alfa basmalah, maka kurang berkah di dalamnya.
Baik, itu prinsip basmalah. Kemudian yang kedua yang perlu saya tekankan adalah bagaimana kita ini senantiasa mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, utamanya adalah setelah selesai melakukan suatu aktivitas. Setelah selesai melakukan pekerjaan, setelah selesai melakukan aktivitas apapun juga, yaitu selesainya dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, di situ kita mengetahui bahwa segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah adalah Rabbil Alamin. Allah adalah Maha istilahnya pemelihara alam semesta jagat raya ini. Ini sudah kita kaji di pertemuan yang lalu, tapi mungkin saya tekankan ulang bahwa ketika mengkaji tentang Rabbil Alamin, Allah adalah yang menguasai alam semesta raya ini, tapi kekuasaan Allah adalah tetap penuh dengan kasih sayang. Buktinya apa? Kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diulang 2 kali. Ya, artinya yang pertama adalah ketika mengucapkan basmalah. Ketika mengucapkan basmalah, itu di situ ada tulisan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih yang penyayang. Kemudian setelah hamdalah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi. Artinya apa? Kesan yang mungkin, mohon maaf kalau kita lihat kekuasaan manusia, itu kan senantiasa memberikan kekuatan yang mungkin menunjukkan kebesarannya, keangkuhannya, kesombongannya, begitu ya. Itu manusia, sehingga kadangkala mendolimi atau bahkan menindas dan seterusnya, atau menakutkanlah, itu yang namanya seorang raja, ya, seorang raja. Tapi di dalam Al-Fatihah ini ada suatu kesan yang sangat betul-betul memberikan positif kepada diri kita. Walaupun Allah adalah Rabbul Alamin, walaupun Allah adalah yang menguasai alam semesta jagat raya ini, ternyata Allah tetap menunjukkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah menunjukkan kasih dan sayang, gitu ya. Kemudian ternyata kemaha-kekuasaan Allah itu tidak hanya di dunia saja. Kalau kata-kata Rabbil Alamin itu kan untuk alam semesta jagat raya ketika masih ada di alam dunia ini. Tapi di Al-Fatihah ini Allah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Maliki Yaumiddin, ya, Allah adalah yang merajai, Allah adalah yang memiliki, yaitu hari pembalasan. Jadi yang namanya penguasa di dunia ini, penguasa besok di akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah namanya penguasa yang abadi. Yang namanya dunia dan akhirat senantiasa Allah yang menguasai. Maka Bapak Saudara sekalian saya hormati, kemarin terakhir saya sampaikan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Prinsipnya na'budu itu harus didahulukan daripada nasta'in. Maksudnya apa? Kita ini beribadah dulu daripada minta kepada Allah. Artinya apa? Ketika mau minta, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, itu harus diawali dengan apa, Pak? Ibadah dulu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba saya artikan dulu terjemahan bahasa Arabnya. Jadi yang jelas ini kitab namanya Mukhtasar, apa istilahnya Tafsirul Muyassar, tafsir yang mudah. Kalau di Indonesia ya terjemahan Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu kan bahasanya Gusti Allah, Pak, ya. Jadi Al-Qur'an itu kan kalam Allah, firmannya Allah. Yang dari sononya memang asli begitu, tidak ada unsur manusiawinya itu dalam hal apa kata-kata, ucapan dan seterusnya itu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam rangka untuk memahamkan itu yang namanya kalamnya Allah, firmannya Allah, maka kemudian ada bahasanya manusia dan itulah terjemah. Nah, ternyata di Arab Saudi sendiri dalam rangka untuk memahamkan orang Arab itu untuk paham tentang Al-Qur'an, ada terjemahan Al-Qur'an menjadi terjemahan bahasa Arab biasa. Nah, ini kitabnya, ya. Jadi ini kumpulan dari para ulama Arab Saudi dan kemudian disebut dengan At-Tafsir Muyassar I'dad Nukhbatu Minal Ulama, itu artinya adalah ditulis oleh berbagai macam ulama, ya. Kalau di Indonesia mungkin apa ya, Majelis Ulama Indonesianya gitu ya. Jadi meringkas atau memahamkan bagaimana bahasanya Allah itu bisa dimudahi atau dipahami oleh bahasanya manusia. Nah, ini jadi diterjemahkan menjadi jadi terjemahan Al-Qur'an tapi bahasa Arab juga ini. Kalau di Jawa ini yang sangat terkenal adalah kitab nama Tafsir Al-Ibris, pernah dengar, Pak, ya? Jadi kitab Tafsir Al-Ibris itu bahasanya Gusti Allah dirubah menjadi basa Jawa supaya wong Jawa ini ngerti. Dan itu sangat terkenal sekali, karangan dari Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Rembang. Pak Kiai Bisri Mustafa almarhum ini Allah yarham, beliau punya putra yang sangat terkenal namanya Mbah Khalil Bisri, punya adik yang sekarang masih hidup namanya Mustafa Bisri. Wah, gitu ya. Jadi Gusmus itu loh, Pak. Nah, jadi kakeknya yaitu namanya Bisri Mustafa itu adalah mempunyai karang kitab tafsir namanya Al-Ibris. Itu tafsir bahasa Jawa. Artinya
bahasanya Gusti Allah dirubah menjadi bahasane Jawa, bahasane wong Jawa gitu ya. Itu kalau mau dibaca silakan, bagus itu. Kalau itu saya kaji, saya telah di setiap hari Senin bersama dengan masyarakat Gedawang. Nah, kalau Bapak Ibu ada kesempatan dari Senin malam itu saya ngajinya kitab itu. Tapi bersama dengan terutama adalah teman-teman kita dari Jamaah Ansor dan Banser yang dari sana. Baik, Pak Sekalian saya hormati. Jadi kembali kepada tafsir Al-Muyassar ini, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bahasanya manusia adalah di sini dikatakan inna nakhudzuka wahdaka bil ibadah. Ya, sungguhnya kami ini senantiasa mengkhususkan dalam beribadah kepada Engkau ya Allah, yaitu memang penuh dengan keesaan kepada Engkau. Wahdaka bil ibadah wa nasta'inu bika wahdaka fi jami' umurina, dan kami minta pertolongan ya Allah atas segala perkara sesuatu di alam perkara apa saja ini fi umurina. Fal amru kulluhu biyatik, bahwa semua perkara yang ada ini adalah atas campur tanganmu ya Allah. La yamliku minhu ahadan mithqala dzarrah, tidak ada yang memiliki sedikit pun seseorang pun tentang sekecil apapun yang ada di dunia ini ya. Jadi ini artinya adalah bahwa memang ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi saya terjemahkan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan, itu kita meyakini bahwa dalam peribadatan kita yang mengkhususkan diri hanya kepada Allah. Jadi kita ini nggak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini maka adalah bahkan tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini minta pertolongan pun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada yang memiliki sedikit pun yang ada di alam semesta jagat raya ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Makanya di sini dikatakan la yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah lillahi wahdah. Jadi tidak ada satu sebiji sawi istilahnya ya, seberat dzarrah pun sesuatu ini kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang esa. Wa fiha sifaul qulub min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Ya, jadi di dalamnya ini merupakan obatnya hati. Ya, obatnya hati yaitu terutama adalah ketika sesuatu itu menggantungkan pada selain Allah, berarti cara mengobatinya bagaimana kita menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah wa min amradir riya wal ujub wal kibriya ya. Utamanya adalah penyakit hati, Pak, itu yang namanya riya, kemudian ujub dan kibria, yaitu sombong. Bapak sekalian saya hormati, jadi di dalam penjelasan tentang beberapa penyakit hati itu ya, penyakit hati itu ada yang disebut dengan riya di sini dikatakan. Riya itu apa itu artinya? Kalau dalam bahasa Jawa namanya apa? Pamer ya Pak ya. Riya itu adalah pamer. Tapi perlu kita bedakan antara riya dengan sum'ah, Pak. Sebenarnya nama itu artinya sama, pamer. Tapi dalam istilah bahasa beda. Kalau riya itu adalah memperlihatkan amal ibadahnya supaya dipuji orang lain, artinya selain Allah kan berarti ya. Itu namanya riya. Jadi ketika dia dilihat orang misalnya ibadahnya kelihatan khusyuk, kelihatan luar biasa gitu. Itu karena itu riya berarti ya. Tapi kalau sum'ah itu bahasa lainnya ya. Sum'ah itu adalah memperdengarkan kebaikannya supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi kalau riya itu memperlihatkan, tapi kalau sum'ah adalah memperdengarkan. Jadi menceritakan kebaikannya supaya nanti orang lain memuji kita. Itu namanya sum'ah. Jadi baik riya maupun sum'ah itu adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Kemudian penyakit hati yang lain di sini dikatakan adalah yang disebut dengan sombong ya. Sombong itu memang berat Pak ya. Jadi setiap orang mesti bisa jadi kena penyakit yang namanya apa? Sombong. Bahkan orang yang suka ceramah seperti saya mungkin Ustaz Rais itu ya, itu kadang-kala juga akan dihinggapi sifat apa? Sombong juga ya. Dan itu sangat bahaya. Sehingga Rasul mengatakan bahwa kalau seandainya sombong itu ada pada diri seorang, maka tidak akan masuk apa? Surganya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka buat sekalian hormati, yang berhak sombong di dunia itu siapa sih? Hanya Allah. Jadi selendangnya Allah atau pakaiannya Allah itu ya sombong. Manusia nggak berhak untuk sombong. Makanya di sini dikatakan bahwa
sekecil apapun, sebiji sawi pun di dalam semesta ini, kita ini nggak memiliki. Yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya kita terhindar dari sifat yang namanya sombong tadi. Jadi apa yang kita miliki, entah itu harta benda, ya, rumah atau mobil, ya, apapun yang kita miliki, itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai menjadikan diri kita ini sombong, ya. Kalau ada sombong pada diri kita, maka akan dilarang oleh Allah untuk masuk surganya. Baik, Bapak yang saya hormati, maka di sini dikatakan bahwa dalam peribadatan, ya, wa fi hadhil ayah dalilun ala annal 'abda la yajuzu lahu ay yusarrifu syai'an min anwa'il ibadah qadwa, ya. Jadi di dalam ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, itu menunjukkan atau sebagai dalil bahwa seorang hamba itu tidak boleh, yaitu dalam beribadah itu memalingkan kepada selain Allah. Terutama adalah peribadatan misalnya berdoa, ya, minta kepada Allah. Ingat, doa itu adalah ibadah. Sekali lagi saya ulangi lagi, doa itu adalah ibadah. Rasul bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Makanya jangan sampai kemudian kita punya prinsip, wah saya malu ini ndonga terus sama Gusti Allah, saya malu ini minta terus kepada Allah, bang Allah sudah ngasih kita sudah banyak gitu ya. Kan ada orang kadang-kadang punya prinsip seperti itu. Tapi kalau ketemu saya ingatkan, wahai saudaraku, perlu kita ingat, donga kita ini, minta kita ini kepada Allah termasuk apa tadi? Ibadah. Jadi kalau misalnya nggak ada yang kita minta secara duniawi, ya minimal donga secara umum. Apa itu? Ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam senantiasa ada pada diri saya. Ya Allah, jadikanlah saya ini selalu ikhlas dalam beribadah. Ya Allah, ya, jadikanlah saya ini orang yang ahli ibadah dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi ini donga seperti itu, ya, itu adalah dalam rangka kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa seperti itu, minta seperti itu jangan kepada selain Allah. Ya, di sini dikatakan la yajuz, tidak boleh. Jadi dalam berdoa pun minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekecil apapun sebenarnya kebutuhan kita, itu boleh kok secara verbal omongan kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tidak harus berdoa ini sesuai dengan yang sesuai apa namanya tekstualnya, harus dalam Quran, dalam hadis. Itu boleh, artinya lebih bagus kalau hafal. Tapi wong kita ini tambah usia, tambah umur itu nek kon ndonga ngapalke donga-donga itu cepet ndak Pak jenengan kalau ngapalke donga-donga itu. Ya, saya yakin berat itu, ya. Oleh karena itu kita doanya nggak apa-apa, pakai bahasa kita yang kita pahami. Tapi minimal ketika kita berdoa itu adalah etika berdoa jangan sampai lupa. Yaitu apa? Misalnya awalilah dengan ta'awud, ya, basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat gitu ya. Kalau syahadat tidak apa-apa juga. Tapi yang penting hamdalah sama sholawat jangan sampai lupa. Nanti akhirnya pun ditutup dengan sholawat lagi gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya kita pakai doa bahasa kita nggak masalah. Butuh apa saja kepada Allah, sampaikan aja kepadanya. Tapi yang jelas konsepnya adalah nak butuh dulu baru nasta'in, menyembah dulu kepada Allah baru minta pertolongan. Jadi jangan sampai ujug-ujug minta-minta terus tapi tidak pernah beribadah, itu ya nggak pas gitu ya. Jadi yang jelas di sini dikatakan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, tadi saya contohkan ibadah itu adalah termasuk donga itu adalah termasuk ibadah. Maka di sini dikatakan doa ketika seperti berdoa, ya, seperti berdoa itu adalah termasuk daripada ibadah. Kemudian di sini dikatakan wal istighosah, mohon pertolongan pada Allah, wadzabhu, dan menyembelih atau korban itu ya, wa tawaf, dan tawaf illa lillahi wahdah, yaitu hanya untuk Allah yang esa. Wa fiha sifaul qulub min ta'alluq. Jadi ini termasuk ketika kita membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekali lagi ini adalah mengobati segala penyakit hati yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu penyakit yang namanya riya, iri, dengki, apalagi itu kikir ya, bakhil ya, sombong, ujub, wah, dan macam-macam. Itu banyak penyakit hati. Nanti kalau dibahas banyak sekali itu. Nanti pasnya ketika kajian tasawuf ya, kajian tazkiyatun nufus, ini maka kita bahas yang namanya penyakit hati itu. Baik, Bapak yang saya hormati, coba kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya kan, Abu Dhabi Nasta'in. Sekarang kita bahas yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Kita ulangi lagi artinya ihdina, tunjukkanlah kepada kami sama-sama. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus.
Baik, jadi artinya adalah dullana wa arsyidna wa wafaqna ila thoriqil mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah dan bimbinglah kami ini dan berilah taufik ila thoriqil mustaqim, yaitu ke jalan yang mustaqim, yang lurus. Wa thabitna alaihi hatta nalqaka, dan Engkau tetapkanlah kami ini ya Allah di jalan-jalan yang lurus tadi, hatta nalqaka, sampai betul kami nanti berjumpa dengan Engkau, ya. Jadi berjumpa dengan Allah itu berarti apa? Ya nanti insya Allah kalau di akhirat Pak ya. Tapi sebenarnya berjumpa kepada Allah itu ya kalau sudah lepas nyawa kita ini. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa pintu untuk menuju masuk akhirat yang pertama kali adalah yang namanya apa? Kematian Pak ya. Kalau sudah lepas nyawa kita dari badan kita ini, berarti sudah masuk pintu akhirat yang pertama kali. Makanya masuk di alam namanya alam kubur, atau dalam bahasa lain disebut dengan alam barzah, ya. Itu sudah ini, makanya dikatakan di sini yaitu hatta nalqaka, ya Allah wa thabitna alaihi hatta nalqaka, ya Allah tetapkanlah diriku ini di dalam jalan surat mustaqim, yaitu sampai ketemu dengan Engkau, yaitu ketika kematian itu. Karena kalau sudah mati berarti ruh kita ini kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak sekalian, jadi ruh kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meninggal itu berarti langsung kembali kepada Allah taala. Nah, tapi kok ada istilah gentayangan wi opo Pak? Nah, ini kadang-kadang jadi pertanyaan. Kalau ruhnya sudah langsung kembali Pak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu yang masih gentayangan ya istilahnya mungkin korinnya Pak ya, jin korinnya itu. Nah, setiap manusia mesti ada korin. Nanti kalau kita bahas surat An-Nas nanti akan muncul itu tafsir tentang korin tadi itu. Ya, atau mungkin istilahnya sukmone gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau ruh sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kembali kepada Allah berarti adalah nalqaka, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta sampai ya Allah nalqaka, kami ini ketemu dengan Engkau. Wa huwa al-Islam alladhi wa at-tariqul wadih al-wasil ila ridwanillahi ta'ala ila wa ila jannatihi. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim di dalam tafsir ini adalah at-tariq al-wadih, yaitu jalan yang jelas, ya. Jalan yang jelas yang menuju kepada ridwanillah, artinya menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa ila jannatihi, dan menuju kepada surganya Allah taala. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang sangat terang, yang sangat jelas, yaitu untuk menuju ridhonya Allah dan menuju surganya Allah. Maka Bapak sekalian saya hormati, yang paling penting menurut saya dalam berdoa pun jangan sampai lupa, ya Allah ridhoilah, ya ridhoilah ya apa yang saya lakukan. Seperti tadi saya masuk awal musola ini kan, saya pertama kali tadi belum ada orang, habis itu disusul sama yang muadzin tadi Bapak. Jadi saya masuk di sini, kemudian saya sholat. Nah, saya saat itu doa yang saya panjatkan apa? Ya Allah, siapapun yang datang ikut sholat jamaah dengan saya, ya Allah, Engkau ridhoi, Engkau berkahi, jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu sebelum qomat itu Pak. Ya itu saya biasakan aja. Karena apa? Mendoakan orang lain itu termasuk apa? Sedekah ya. Mendoakan orang lain itu sebenarnya membuka jalan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ingat, mendoakan, kita berdoa itu sebenarnya adalah membuka jalur batin kita dengan Allah untuk senantiasa connect ya. Untuk senantiasa, kalau dalam sinyal HP itu nyambung terus gitu loh Pak. Ojo nganti sinyalnya lemot gitu nah ya. Supaya kencang itu sinyalnya ya, kita gunakan untuk berdoa, mendoakan orang lain, atau doakan pada diri kita atau keluarga kita. Itu dalam rangka sinyal kita dengan Allah itu supaya connect. Nah, sehingga kalau ini sudah terang benderang itu sinyal kita kepada Allah, maka mendoakan orang lain kadang-kala kita tidak harus ketemu orangnya. Kita doakan yang nun jauh di sana, boleh kita doakan ya. Ini semuanya adalah tergantung latihan kita dalam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita doakan, kita berdoa itu yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu agar senantiasa kita mohon kepada Allah dalam berdoa ini pun supaya Allah itu ridho. Karena begini Bapak sekalian saya hormati, boleh jadi kok yang namanya amal perbuatan kita itu menurut kita baik, menurut kita ini benar, menurut kita ini adalah sahih, menurut kita adalah sesuai dengan sunnah Rasul, tapi boleh jadi ini Allah nggak ridho karena mungkin di dalam hati kita ada kesombongan di dalamnya, mungkin di dalam hati karena ada sifat riya di dalamnya, itu Pak ya. Jadi penting sekali Bapak sekalian ya, makanya kita nggak boleh menganggap diri kita ini yang paling hebat. Nggak boleh kita menganggap diri kita yang paling benar ya, nggak boleh diri kita menganggap yang paling pinter dalam beribadah, nggak boleh ya, karena segala sesuatu Allah akan menilai di dalamnya ya, dalam Allah bagaimana itu. Makanya kita harus berdoa ya. Makanya saya mencoba untuk mengamalkan doa yang mungkin kita tahu ya,
apa itu doa setelah sholat itu biasanya saya lupa itu, Allahumma asin apa itu, Allahumma a'inna ala dzikrika, terusnya apa, wa syukrika, terus wa husni ibadatik. Ya, ini doa ini kadang-kala saya renungi, saya coba untuk menghayati di dalamnya. Ya Allah, ternyata Rasul itu sudah meminta kepada Allah, memberikan contoh kepada kita. Allahumma a'inni, ya Allah ya Rabbi, berilah pertolongan kepadaku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, supaya diriku ini bisa mudah zikir, ingat kepada Engkau ya Allah. Nabi loh Pak, itu dungone kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah saya ini supaya, saya minta pertolongan kepada Engkau ya Allah, supaya diriku ini bisa mudah dalam berzikir, ingat kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, saya juga kepingin betul ya Allah supaya Engkau menolong diriku supaya saya ini mudah untuk bersyukur kepadamu. Jadi untuk bersyukur itu atas pertolongan Allah, untuk beribadah itu atas pertolongan Allah. Ya Allah, dalam rangka wa inna la dzikrika, untuk berzikir itu atas pertolongan Allah gitu kan. Jadi kalau Allah nggak nolong, Allah nggak memberikan sesuatu ridhonya pada kita, itu nggak bisa kita berzikir ya. Baik, kemudian apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, yang nomor 3 apa? Wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ibadah saya tadi adalah yang husn, yang baik ya Allah. Ya, jadi baguskanlah dalam beribadahku kepada Engkau ya Allah. Nah, jadi tetap minta kita, tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah itu senantiasa ucapan ihdinas siratal mustaqim, ya, Bapak sekalian, ketika membaca itu tolong dihayati betul bahwa kami ya Allah, tunjukkanlah ini kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang ridhoi, jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi dalla alaihi khatimur rasulihi wa anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang telah diberikan contoh, ya, yang memberikan tunjuk, yaitu nabi kita, yaitu khatamur rasulihi, yaitu paling akhirnya rasul, wa anbiya'i, dan para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, ini adalah syariatnya Kanjeng Rasul. Apa yang kita lakukan itu ikut tuntunan ajaran Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mohon pada Allah ini dengan ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul mendapatkan ridhanya Allah, jalannya Allah, yaitu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Fala sabila ila sa'adatil abdu illa bil istiqamah alaihi. Ya, fala sabila ila sa'adatil abdu. Jadi tidak ada jalan dalam rangka untuk menuju kepada kebahagiaan seorang hamba illa bil istiqomah alaih, kecuali dengan istiqomah atasnya. Artinya apa Pak? Supaya kita ini mendapatkan kebahagiaan, supaya kita ini mendapatkan siratal mustaqim, tidak lepas daripada yang namanya keistiqomahan. Kontinuitas dalam suatu aktivitas itu adalah penting. Terus menerus kita lakukan, itu adalah penting, itulah yang namanya istiqomah, terus menerus, ya. Jadi yang penting adalah amalan ringan, sederhana, tapi istiqomah dilakoni, ya. Jangan sampai kemudian awalnya semangat berat tapi ngerepoti, tidak begitu, tapi sedikit tapi istiqomah, itu lebih bagus, ya. Maka kita mohon pada Allah ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus, ya, yaitu yang jadikan diri kita ini dia itu betul-betul istiqomah di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya. Baik, ayat berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara bacanya tuh Pak. Kalau misalnya memang ada dua cara. Ada yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ada yang berhenti gitu ya, tapi ada yang langsung lanjut. Nah, karena saya tadi biasanya bacanya kalau ngimami tak baca lanjut. Saya ambil napas dulu yang panjang gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat Pak ya, waladdalinnya panjang Pak ya. Berapa harakat itu? 6 harakat, termasuk mad lazim, kilmi, musaqqal. Baik. Jadi ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu coba kita artikan perkataan lagi, siratal jalan, sama-sama. Siratal jalan, alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang an'amta telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi engkau murkai, alaihim atas mereka, waladdallin dan orang-orang yang kau sesatkan. Ya.
Baik, Bapak saya hormati, jadi itu makna perkatanya. Kalau kita artikan perkata, yang disebut dengan siratal mustaqim itu sirat yang mana toh? Yaitu tariqal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim ya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, siapa itu orang yang telah diberi nikmat? Maka dalam tafsir ini dikatakan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan para sholihin ya. Jadi itu yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu mendapat nikmat, Pak. Para rasul itu mendapatkan nikmat. Makanya mereka itu walaupun alam dunianya meninggal ya, sebenarnya dia itu masih hidup gitu, Pak ya. Apa itu di dalam surat Al-Baqarah dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya walakin la tashurun ya. Jadi di sana dikatakan bahwa janganlah engkau mengatakan bahwa orang yang terbunuh di medan juang ya dalam jihad fisabilillah itu meninggal ya, padahal dia itu adalah hidup, tapi kamu tidak merasakan gitu ya. Jadi orang yang mati syahid, orang para nabi, para rasul ya, itu sebenarnya masih hidup ya, masih hidup, cuma kita ini nggak tahu ya, alamnya adalah alam yang berbeda. Nah, ini termasuk orang yang mendapatkan nikmat, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, para nabi, para rasul ya, para syuhada wassalihin. Wajar Pak, para nabi, para rasul, karena itu adalah manusia pilihan ya, tapi diri kita ini manusia biasa tapi kepingin ikut kepada mereka. Kenapa kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim? Karena kita kepingin ya, kita ini digolongkan oleh Allah ini bersama dengan mereka, bersama dengan para nabi, para rasul ya, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kita kepingin seperti itu ya, dan ini penting sekali supaya kita ini dalam hidup adalah punya prinsip mengikuti kepada orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itulah kenapa tutup doa kita itu kadangkala jangan sampai lupa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kepadaku jalan istilah kebahagiaan dunia ya, dunia baik ya, akhirat pun juga baik, dan jauhkanlah dari siksa api neraka ya. Jadi ini doa sapu jagat nih cara wong Jawa ngandani Pak ya, doa pamungkas ya. Kalau misalnya nggak ada doa yang lain yang kita minta ya ini aja ya, bahagia dunia, bahagia akhirat ya, jauhkan dari siksa api neraka. Baik, jadi ihdinas siratal mustaqim itu yaitu yang dimaksud dengan orang yang senantiasa diberi nikmat dengan duduk apa istilah berjalan di atas siratal mustaqim, dia adalah alladzina an'amta 'alaihim, dia adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah diberi nikmat itu adalah dari golongan nabi, para rasul, ya siddiqin, syuhada, was sholihin. Fahum ahlul hidayah wal istiqomah. Jadi mereka tadi yaitu para nabi, para rasul, ya, para siddiqin, syuhada, was sholihin tadi itu adalah ahlul hidayah wal istiqomah. Ya, itu adalah ahli daripada hidayah dan istiqomah. Bapak sekalian saya hormati, oh ya saya lupa, kalau kayak saya baca dalam tafsirnya Kemenak itu, Kemenak RI ya, jadi Kemenak RI itu punya tafsir yang menurut saya sudah merangkum dari semua tafsir yang ada, kemudian dibuat oleh tim dari Kemenak ya, jadilah tafsir Pak. Tapi tafsirnya bukan terjemah kita ini, terjemah yang biasa itu kan terjemah biasa, ada lagi Pak tafsir besar, dan itu sudah berbentuk aplikasi. Saya baca di situ bahwa Allah memberikan hidayah itu kepada makhluknya itu melalui 4 tahapan. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor gharizah atau naluri, Pak. Naluri itu artinya misalnya begini, ketika bayi lahir itu otomatis ketika dia ingin mempertahankan hidupnya, dia kemudian mencari apa? ASI kan gitu ya. Itu namanya gharizah, naluri lahiriah, seperti itu. Begitu juga binatang ya, binatang itu diberi gharizah juga oleh Allah, yaitu Allah memberikan tunjuk kepada mereka binatang ini, yaitu naluriah seperti itu. Walaupun yang namanya otak atau akalnya binatang itu kan apa Pak? Statis ya Pak ya, nggak dinamis ya. Kalau manusia ini kan dinamis, terus-menerus berkembang. Tapi kalau binatang itu kan ya insting, naluri, itu namanya gharizah tadi itu. Kalau kita lihat
yang namanya binatang, kalau dulu kita di desa itu kan ada burung kecil-kecil, itu namanya burung apa? Burung emprit ya. Kalau di sini apa, Pak? Burung kecil. Nah, itu kalau buat rumah wit biyen tekan saiki ya seperti itu, Pak. Nah, kan beda dengan menungso. Nah, menungso itu akalnya belum berkembang. Baik, nah jadi itu hidayah yang pertama. Jadi hidayah yang sifatnya naluriah. Hidayah naluriah itu disebut dengan bahasa Arabnya hidayah ghorizah tadi itu. Kemudian Pak, yang berikutnya hidayah adanya panca indera, Pak. Jadi dalam rangka untuk membuktikan salah dan benar, kadang-kala dari panca indera itu bisa kita pakai sebagai ukuran. Panca indera. Jadi ada 45 panca gitu, panca indera 5 indera ini ya. Itu bisa dipakai untuk dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah, petunjuk di dalamnya. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita, ya, rasa kita gitu ya. Itu semuanya Allah buktikan bahwa Allah memberikan hidayah melalui panca indera itu. Sehingga di saat ada bunyi suara yang kita nggak melihatnya, kita akan menggunakan ya pendengaran kita ini untuk mendapatkan petunjuk. Oh, suara apa toh itu gitu kan? Itu juga penglihatan. Nah, walaupun yang namanya hidayah panca indera tadi kadangkala kebenarannya masih belum benar. Buktinya penglihatan kita kadangkala tertipu ketika melihat ada sendok ditaruh di dalam gelasnya dikasih air, kelihatan apa? Bengkok ya. Dulu pelajaran apa itu, Pak? Sesuatu yang dimasukkan di dalam air, kita nampak kelihatan itu harusnya lurus tapi menjadi apa? Bengkok gitu kan. Ternyata panca indera kita ini ya nipu juga, itu artinya nggak benar. Atau kita lihat fata morgana. Ya, fata morgana itu apa sih? Ketika jalan di aspal nun jauh di sana, seolah-olah ada apa? Air, padahal dicedai orang air itu rana banyune gitu ya. Itu fata morgana. Jadi panca indera itu ternyata ya kebenarannya tidak bisa mutlak ya. Jadi tadi saya ulangi, yang pertama adalah hidayah yang berupa naluriah. Naluriah itu memang ghorizah tadi ya, yang dari sonone tadi, naluri. Kemudian yang kedua adalah panca indera. Yang ketiga adalah hidayah berupa akal, Pak. Akal pengetahuan, ilmu pengetahuan, pemikir. Nah, pernah saya ceritakan kemarin itu bahwa orang-orang yang menggunakan akalnya itu terutama adalah para filosof. Kita lihat lahir pada abad sebelum Masehi, tapi pendapatnya masih sering dipakai zaman sekarang gitu ya. Apa aja misalnya yang ada di Yunani itu ada Aristoteles, ada Socrates, ada Plato ya. Saya kemarin baca ada pendapatnya Pythagoras itu. Pythagoras itu yang menemukan rumus Pythagoras ya. Itu orang-orang produk sebelum Masehi. Ya, tapi masih dipakai. Nah, itu akal. Ya, nah, itu namanya hidayah Allah berupa akal pikiran. Kemudian yang terakhir sebenarnya adalah hidayah yang namanya Islam itu sendiri, yaitu hidayah wahyu Allah Ta'ala. Ya, ketika kita menguji sesuatu kebenaran, itu yang paling otentik, yang paling benar adalah dengan uji Al-Quran. Boleh jadi akal mengatakan boleh, tapi ternyata Quran tidak boleh. Ya, tapi kita ikut mana? Kita Al-Quran. Makanya beberapa penelitian ilmiah yang kita tahu bahwa Al-Quran ini ya kadangkala bisa ditemukan secara ilmiah di akhir-akhir abad sekarang, yang dulu mungkin tidak ada, ya sekarang ditemukan gitu ya. Tapi karena memang itu Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah, firman Allah, yang mana antara Al-Quran itu merupakan ayat yang sifatnya tertulis gitu kan, dengan si ayat Allah yang tercipta yaitu alam semesta jagat raya, itu tidak pernah ada perselisihan, Pak. Sama. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah ayat Allah yang tertulis. Sementara ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tercipta. Kalau yang tertulis adalah Al-Quran, dan yang tercipta itu apa? Alam semesta raya, termasuk diri kita. Ya. Nah, baik yang tercipta maupun tertulis itu sama, Pak, nggak ada perbedaan. Artinya kalau ada penelitian ilmiah yang berbeda dengan isi Al-Quran, maka berarti penelitian ilmiah itu perlu diuji lagi. Ya, nanti kalau sudah cocok pas sama dengan Al-Quran, nah itulah namanya penelitian yang betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu namanya ayat Quran disebut dengan ayat kauliyah, sedangkan alam semesta jagat raya ini disebut dengan ayat kauniyah gitu ya. Baik, jadi hidayah yang paling terakhir adalah bagaimana kita bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa mengamalkan dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Bapak sekalian saya hormati, di sini dikatakan bahwa fahum ahlul hidayah wal istiqomah. Jadi mereka tadi saya katakan para nabi, para rasul, syuhada, sholihin tadi itu adalah ahlul hidayah.
yaitu orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang disebut dengan hidayah tadi. Wal istiqomah, dan selalu dalam perilakunya selalu istiqomah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim, ya Allah, janganlah engkau jadikan diri kami ini adalah termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang al-maghdub alaihim, jalan yang engkau murkai di antara mereka. Ya. Kenapa mereka kok dimurkai? Alladzina arafu al-haq wa lam ya'malu bih. Kenapa orang tadi kok dimurkai oleh Allah? Karena mereka itu ngerti tentang kebenaran, walam ya'malu bihi, tapi tidak mau ngamalkan. Siapa itu? Wahum al-yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Bapak sekalian saya hormati, kata-kata ghairil maghdub, yaitu orang yang dimurkai, di dalam tafsir yang lain ya, itu di situ adalah disebut orang Yahudi karena dia ini ngerti tentang kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Utamanya Pak, yang paling jelas adalah kebenaran turunnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tercantum dalam Al-Taurat, ya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semuanya sudah, tapi disembunyikan oleh mereka, disembunyikan oleh para rahib mereka, gitu ya. Mereka ngerti itu tentang datangnya akhir zaman, ya, ciri-ciri dan seterusnya, tapi mereka sembunyikan. Nah, itulah maka Allah murka, al-maghdub tadi, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-maghdub alaihim. Nah, kemudian wa man kana ala syakilatihim, termasuk orang mengikuti daripada gayanya Yahudi. Jadi bisa jadi, ingat Pak, Yahudi itu sebenarnya Pak, kalau kita lihat dalam sejarah agama itu ya, Yahudi itu adalah agama tapi juga sekaligus suku Pak. Nah, seperti kita ini kan Jawa, Sunda gitu ya, Bugis gitu ya. Tapi kalau Yahudi ini dia itu ya suku tapi ya sekaligus apa? Itu agamanya. Makanya orang di luar Yahudi nggak bisa menjadi Yahudi sebenarnya. Tapi pola pikir Yahudi itu bisa diikuti oleh banyak orang. Tadi yang dikatakan dalam tafsir ini bahwa wa man kana ala sakilatihim, ya, dan siapapun juga orang yang ikut pemikiran mereka, orang Yahudi. Nah, itu bisa orang di luar Yahudi tapi ngikuti pola pikir gaya orang Yahudi. Ya, itu termasuk al-maghdub, termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, sekarang wadhdallin, sedangkan ad-dhalin, ya, orang yang disesatkan itu wahum alladzina lam yahtadu an jahli minhum. Ya, jadi yang dimaksud dengan ad-dhalin, orang yang disesatkan itu adalah, ya, mereka ini tidak mendapatkan lam yahtadu, itu tidak mendapatkan hidayah, ya, an jahli minhum, dari kebodohannya itu. Fadhallu at-tariq, sehingga mereka itu sesat dari jalan Allah, yaitu wahum an-nasara, mereka adalah orang Nasrani, wa man tabi'ahum sunnatihim, yaitu dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah mereka. Jadi yang dimaksud dengan waladhdallin tadi adalah orang yang disesatkan, ya, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Yaitu orang Nasrani, ya. Kenapa? Karena menganggap Allah punya anak, ya, Allah punya turunan, itu yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Baik al-maghdub maupun ad-dhalin itu kita mohon pada Allah supaya jauh dari diri kita. Ya, dan kepinginnya kita adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang diberi kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang engkau sesatkan, ya. Baik, ini ditutup dengan kalimat wa fi hadzal du'a sifa'u liqalbil muslim min maradil juhud wal jahl wad dhalal, ya. Jadi Al-Fatihah itu sebenarnya sudah merupakan doa, ya. Kalau kita perhatikan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu menyebut Allah semuanya itu Pak, nama-nama Allah Ta'ala semuanya, ya, kemahakuasaan Allah. Jadi yang pertama adalah bagaimana atas nama Allah, yang kasih sayangnya Allah, gitu kan. Allah adalah Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta ini, yang merajai hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu baru doa kita. Doa kita, makanya di sini dikatakan wa fi hadzal du'a sifa'un liqalbil muslim, dan doa ini, kata-kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu doa apa? Itu sifa'ul liqalbil muslim, yaitu sebagai obat hatinya orang Islam, min maradil juhud, yaitu dari penyakit pengingkaran diri kepada Allah, ya, penyakit yang namanya mengingkari adanya Allah, wal juhli, dan penyakit bodoh, ya, wad dhalal, dan penyakit sesat, wa dilalatan ala an a'zami ni'matihi alal itlaqi ya nikmatun wa salamu aulan nas, ya. Jadi sebentar nih,
Wa dilalatun ala ana a'dhamu ni'mat 'ala al-itlaqi hiya nikmatul Islam. Ya, ini adalah merupakan nikmat, menunjukkan agungnya atau besarnya nikmat, ya, yaitu merupakan nikmat al-Islam, nikmat Islam yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak sekalian saya hormati, nikmat yang terbesar, ya, yang senantiasa diingatkan oleh khotib, ya, itu adalah adanya keyakinan Islam dan iman kita ini masih ada di dalam diri dada kita. Hum aulan nasi bidzalika ba'dal anbiya alaihimussalam. Sebentar, kelewatan. Faman kana araful haqq wa atba'u lahu, dan siapa saja yang ngerti, yang paham tentang kebenaran dan mengikuti daripada jalannya Rasulullah itu, kana aula bis-siratal mustaqim, dan itu adalah orang yang pertama kali mengikuti jalan yang lurus. Walau raiba an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi di sini dikatakan bahwa yang paling mengikuti jalan siratal mustaqim, yang paling senantiasa bersama dengan Kanjeng Rasul itu adalah ashabi Rasulillah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang membersamai Rasul, yang membersamai Rasul. Jadi Bapak sekalian saya hormati, kalau kita perhatikan dalam beberapa keterangan bahwa sahabat Rasul ini adalah ikut suka dukanya Rasulullah, terutama dalam mensiarkan ajaran Islam, ya, makanya wajar mereka dikatakan orang yang dekat dan orang yang senantiasa jalan di atas siratal mustaqim, ya. Hum aulan nas bidzalika ba'dal anbiya alaihimussalam. Jadi mereka para sahabat Rasul ini adalah termasuk orang yang paling pertama, ya, dalam meniti jalan siratal mustaqim setelah para nabi, ya, para nabi-nabi yang ada itu. Kemudian fadallat salatu ala fadlihim wa azimin manzilatihim, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan daripada umat Rasulullah SAW terutama adalah para sahabat. Dan diakhiri ketika sudah waladhdallin wa yastajibu lil qari ay yaqulu fis shalah. Jadi ketika imam qari itu membaca waladhdallin, maka ba'da qiraatil Fatihah mengucapkan apa? Amin. Apa maknanya? Wa ma'naha Allahumma astajib wa laysat ayatu min suratil Fatihah bittifaqil ulama. Jadi yang dimaksud dengan amin itu, Pak, di sini dikatakan wa ma'naha Allahumma istajib. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku, kabulkanlah permohonanku. Walaisat ayah min suratil Fatihah, dan amin ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Bittifaqil ulama, yaitu berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Wa hadza ajma'u ala adami kitabatiha fil masahib. Oleh karena itu mereka sepakat tidak memasukkan amin ini di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak sekalian saya hormati, sudah hampir 1 jam ya kita bicara ini, dan mohon maaf ya, semoga walaupun agak cepat mungkin ya apa yang saya sampaikan, tapi karena sudah beberapa kali dengan saya, insya Allah walaupun cepat bisa dipahami Pak ya, itu karena sudah mulai nyambung ya dengan saya. Semoga dengan kita ngaji seperti ini Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian, ya, dan Allah mudahkan diri kita untuk masuk surganya. Amin Allahumma amin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini saya tutup dulu, nanti habis itu kita saling, kita diskusi setelah saya tutup ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.